Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Minggu ini tanggal 29 Maret 2020, kita kembali melakukan ibadah bersama keluarga kita secara online. Tema ibadah kita minggu ini adalah bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ibadah Prapaskah kelima ini akan dilayani oleh Saudari Elisa Bernike Sunarko. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan kita. Umat Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Sudahkah kita memahami karya Allah yang melampaui segala sekat, bahkan kemustahilan menurut manusia? Ada begitu banyak hal yang mungkin tak mampu kita pahami di tengah setiap kegabangan tersebut. Mampukah kita tetap memahami karya kasih Allah? Umat Tuhan, ibadah Prapaskah kelima ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan beserta saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, bukan hanya melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, namun juga ketika ia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Jika kematian pun ia kalahkan, apalagi yang harus kita takutkan? Bukankah ini menjadi bukti nyata bahwa dalam Yesus tidak ada yang mustahil.
Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Umat yang terkasih, adakah hidup kita penuh dengan persoalan dan terasa begitu berat? Adakah putus asa menghampiri kehidupan kita? Dalam duka cita dan kegundahan hati, ketika putus asa menyapa Maria dan Marta, menyampaikan setiap gelisahnya itu kepada Yesus. Sudahkah kita di tengah setiap ombak kehidupan kita bersandar kepada Kristus? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah setiap kami Bapa. Kami insan yang lemah dan berdosa. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa seringkali di dalam setiap pergumulan hidup kami, di dalam setiap gelombang yang menerpa kehidupan kami lebih sering mengandalkan diri kami sendiri dan melupakan Engkau yang mengasihi kami. Bahkan tak jarang kami justru meragukan kuasa dan penyertaan Tuhan. Ampunilah kami yang lemah ini Bapa. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Tolonglah kami Tuhan, sehingga di tengah pergumulan hidup kami, di tengah beban berat yang menghampiri hidup kami, di tengah kekhawatiran kami boleh mengandalkan-Mu, Allah yang setia di dalam hidup kami.
Kami boleh menyampaikan setiap gundah gelisah hati kami kepadamu. Dan yakin teguh bahwa Engkau akan menolong kami. Engkau akan menopang kami. Ampunilah kami yang berdosa dan lemah ini. Lindungilah kami dan tolonglah kami. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam cinta kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Umat yang Tuhan kasihi, Tuhan telah menganugerahkan kepada setiap kita yang mau mengaku dosa dan percaya kepadanya sebuah berita sukacita dan pengharapan. Kabar sukacita itu hari ini diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25 demikian. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberinya anugerah kehidupan kekal dan pengampunan. Marilah kita juga hidup memberikan pengampunan dan membawa perdamaian seorang akan yang lain. Biarlah damai Tuhan senantiasa tinggal dalam hati dan kehidupan kita. Ketika
cerca didera dan disiksa ketika kau direndahkan, bahkan salibmu jadi hinaan. Ku yakin dan percaya kasih-Mu tetap merangkul dunia, memberi keselamatan bagi mereka yang percaya. Salib-Mu kuatkanku, darah-Mu sucikan hatiku, kasih-Mu selamatkanku. Dengan yakin imanku berkata, ku percaya Engkau hidup, ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya Engkau Allah yang menyelamatkanku. Ku percaya Engkau bangkit, ku percaya kuasa-Mu. Yesus Tuhan, ku percaya. Darah-Nya mengalir, membasuh dosa, membuka jalan kepada Allah. Ku percaya Engkau hidup, ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya Engkau Allah yang menyelamatkanku. Ku percaya Engkau bangkit, ku percaya kuasa-Mu. Yesus Tuhan, ku percaya. Ku percaya Engkau hidup, ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya Engkau Allah yang menyelamatkanku. Ku percaya Engkau bangkit, ku percaya kuasa-Mu. Yesus Tuhan, ku percaya. Umat Tuhan, mari bersama kita menyiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang ke hadirat-Mu membawa kerinduan kami untuk mendengar sapaan firman Tuhan. Karenanya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami anak-anak Tuhan sungguh rindu untuk mendengarnya. Roh Kudus, tolonglah kami sehingga kami boleh memahami firman Tuhan, terlebih lagi juga melakukannya di dalam hidup keseharian kami. Kau pakai hamba yang lemah ini, sehingga mampu berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan sendiri ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan di sini saat ini. Biarlah mulut bibir hamba-Mu boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba yang lemah ini. Kami serahkan Tuhan waktu perenungan firman ini ke dalam cinta kasih Kristus. Biarlah segala yang terjadi di dalam kehidupan kami di dalam waktu ini adalah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Umat yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus telah menyatakan kemuliaan Allah dengan menghidupkan orang yang telah mati. Oleh karenanya dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 11 ayatnya yang pertama sampai 45 sebagaimana cerita firman Tuhan dalam video berikut. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus.
Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini,
saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, Lihatlah, betapa kasihnya kepadanya. tetapi beberapa orang di antaranya berkata, Ia yang memelaikan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? maka masyghullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memelihara, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diajak untuk merenungkan sebuah tema, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Percayakah kita bahwa bagi Tuhan kita tidak ada sesuatu pun yang mustahil? Percayakah kita bahwa Tuhan mampu mengubah segala sesuatunya dan melakukan segala yang baik di dalam kehidupan kita? Kalau Bapak Ibu sudah percaya, mari bersama kita menghidupi kepercayaan itu dan senantiasa menjaganya. Amin. Bapak Ibu, apa yang menjadi reaksi kita ketika saya dengan tiba-tiba begitu cepat mengakhiri khotbah saya? Barangkali beberapa di antara Bapak Ibu mulai merasa bingung. Ini beneran nih, khotbahnya cuma segini nih. Bener, gak salah. Ya. Kemudian mulai terkejut. Ini serius? Sungguh? Tapi barangkali beberapa di antara kita juga mulai merasa kecewa. Kenapa? Karena kita mengharapkan sesuatu, kita mengharap ketika khotbah Bapak Ibu akan mendengar sesuatu, mendapat sesuatu, tapi dengan begitu cepat saya mengakhirinya sehingga Bapak Ibu tidak mendapat apa yang Bapak Ibu harapkan. Dan ketika hal itu terjadi kita mulai kecewa.
Kekecewaan muncul ketika apa yang kita harapkan berjumpa dengan realita dan rupa-rupanya realita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan. Dan karena itu kekecewaan dapat muncul dalam banyak hal, dalam berbagai hal, termasuk di dalam doa kita. Kekecewaan dapat muncul karena kita merasa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Dan ketika itu muncul kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai mempertanyakan jawaban doa Tuhan. Dan di situ kita kecewa kepada Tuhan. Kita merasa Tuhan menjadi Allah yang tidak hadir di dalam kehidupan kita. Kita merasa Tuhan menjadi Allah yang terlambat datang di dalam kehidupan kita. Dan perasaan ini jugalah yang sedang dialami oleh Maria dan Marta. Perasaan yang sama yang coba diungkapkan oleh Maria dan Marta ketika mereka pertama kali berjumpa dengan Yesus. Karena itu ketika mereka menjumpai Yesus, ekspresi mereka, ungkapan mereka pertama kali adalah, Tuhan, kalau Engkau datang lebih cepat, pasti dia tidak mati. Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ada kekecewaan di dalam hati Maria dan Marta. Kenapa? Karena Maria dan Marta merasa Yesus datang terlambat. Maria dan Marta sengaja mengirim orang untuk menyampaikan pesan kepada Yesus dengan harapan Yesus segera datang dan menghampiri. Tapi ternyata Yesus memilih untuk menunda 2 hari. Dan karena itu Maria serta Marta merasa Yesus lebih terlambat lagi karena ia menunda 2 hari. Saya yakin ini bukan bacaan yang pertama kali ini kita dengar. Dan karena itu pernahkah kita berpikir, kenapa ya? Mengapa Yesus harus menunda 2 hari lamanya? Bukankah Yesus mengasihi Lazarus? Bukankah Yesus juga mengasihi Maria dan Marta? Bahkan kalau kita ingat, Yesus memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Maria. Dan hal ini terwujud ketika Maria rela meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Bukan hanya meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal, Maria juga rela menyeka kaki Yesus itu dengan rambutnya. Ini menunjukkan Yesus memiliki hubungan yang cukup dekat dengan keluarga Lazarus. Namun tindakan Maria juga menunjukkan loyalitasnya kepada Yesus, kesetiaan, ketaatannya kepada Yesus. Kalau begitu bukankah sebetulnya Yesus tahu betul, Yesus paham benar bahwa ketika ia tidak segera datang dan Lazarus mati, maka peristiwa ini akan menjadi duka cita yang begitu mendalam bagi Maria dan Marta. Maka hal ini akan begitu memukul Maria dan Marta dan menimbulkan kesedihannya. Kalau Yesus paham benar hal itu, mengapa dia memilih menunda 2 hari lamanya? Nah, Bapak Ibu, hari ini kita ingin melihat alasan Yesus mengapa ia harus menunda perjalanan itu. Alasan yang pertama sungguh jelas karena ia tuliskan pada ayatnya yang keempat. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Maka jelas bagi kita ketika Yesus menunda perjalanannya, semuanya itu diperuntukkan supaya kemuliaan Allah itu nyata. Supaya Allah itu benar-benar dipermuliakan. Nah Bapak Ibu, hal ini rasanya sulit kita terima oleh logika kita gitu ya. Rasanya ini sesuatu yang sulit untuk kita pahami. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa Tuhan dipermuliakan di atas penderitaan umat yang ia kasihi? Bagaimana mungkin kemuliaan Tuhan itu justru nyata ketika umat yang ia kasihi itu menderita sedemikian rupa? Namun bukankah kita juga harus jujur
bahwa seringkali di dalam kehidupan ini semakin sulit suatu peristiwa, maka akan semakin nyata pula kuasa Tuhan kita rasakan. Contoh, setiap hari kita bisa bernafas, kita menghirup oksigen. Di pagi hari kita bangun dari istirahat kita masih punya tubuh yang sehat, kita bisa turun dari tempat tidur kita bisa menggerakkan badan kita. Bukankah semuanya itu adalah anugerah Tuhan? Namun anugerah Tuhan yang setiap hari ini seringkali tidak kita anggap sebagai anugerah Tuhan. Berbeda kalau pada suatu peristiwa kita terhindar dari kecelakaan maut misalnya. Atau ketika dalam sekali waktu kita sakit keras, kita putus pengharapan, tapi mujizat Tuhan terjadi dan kita sembuh. Dua-duanya tadi sama-sama menunjukkan kepada kita penyertaan Tuhan. Dua-duanya sama-sama menggambarkan kepada kita kuasa Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Namun kita harus jujur mengakui bahwa yang kedua seringkali lebih kita perhitungkan. Yang kedua seringkali lebih kita rasakan sebagai penyertaan Allah yang nyata. Karena itu dalam situasi yang paling sulit, situasi yang semakin sulit, di sanalah kuasa Allah akan semakin nyata dapat kita rasakan. Itu alasan yang pertama, supaya Allah dipermuliakan. Tapi alasan yang berikutnya, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sadar betul bahwa ia tidak akan dapat sampai tepat waktu. Dia sadar betul bahwa ketika ia sampai Lazarus tetap akan sudah mati. Kenapa kok begitu? Ya, apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Alkitab kita menyebut Yesus menunda 2 hari perjalanannya. Tapi di bagian selanjutnya diberikan keterangan bahwa Lazarus sudah mati 4 hari. Nah, apa yang salah nih? Yesus menunda 2 hari tapi Lazarus sudah mati 4 hari. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mundur pada bagian sebelumnya, Yohanes 10 ayat 40 misalnya, memberitahu kepada kita bahwa saat itu Yesus sedang berada di seberang sungai Yordan. Tempat di mana dulu Yohanes membaptis. Para ahli menyebut tempat ini sebagai Betania di Piria. Jadi ini Betania yang berbeda dengan Betania tempat tinggal Lazarus. Nah, jarak antara tempat Yesus berada saat itu seberang sungai Yordan dengan Betania di mana Lazarus berada itu kurang lebih 24 km. Dalam jarak 24 km ini membutuhkan waktu sehari perjalanan. Artinya penyampai pesan dari Marta dan Maria itu tadi akan berjalan sehari lamanya untuk bisa menjumpai Yesus. 1 hari. Kemudian Yesus menunda perjalanannya 2 hari. Dan setelah itu dia berjalan untuk menjumpai Maria dan Marta 1 hari lagi. 4 hari. Dengan demikian ketika ayat Alkitab kita menyebut Lazarus sudah mati 4 hari. Berarti Lazarus meninggal tidak lama setelah penyampai pesan itu pergi. Tidak berselang lama setelah penyampai pesan itu pergi, Lazarus sudah meninggal. Itu faktanya. Lalu mengapa informasi waktu ini begitu penting Bapak Ibu? Mengapa informasi waktu ini harus kita perhatikan? Dan mengapa Lazarus sudah meninggal, tapi Maria dan Marta masih tetap mengungkapkan kekecewaannya karena menganggap Yesus datang terlambat? Jawabannya adalah pada konsep pemahaman orang Yahudi tentang kematian. Orang Yahudi biasanya merayakan berkabung dalam perkabungan. Perkabungan itu dirayakan selama 7 hari lamanya. Jadi selama 7 hari itu akan selalu ada orang-orang yang berkumpul di rumah. Namun mereka juga memiliki sebuah pemahaman akan kehidupan dunia orang mati. Jadi menurut pemahaman Yahudi, ketika seorang meninggal, maka pada hari pertama sampai hari ketiga, jiwanya itu masih ada bersama di sekitar raganya. Ini mirip ya kayak beberapa keyakinan kita. Orang Jawa juga punya keyakinan seperti ini. Kalau hari pertama, kedua, ketiga itu
Jiwa masih ada di sekitar raga gitu ya. Jadi jiwanya belum benar-benar pergi. Dan karena itu Maria dan Marta masih memiliki pengharapan di dalam hari pertama sampai ketiga itu masih mungkin Lazarus dikembalikan untuk hidup. Karena jiwanya masih ada di dekat raganya. Tapi pada hari yang keempat, jiwa itu akan benar-benar meninggalkan raga, masuk kepada dunia orang mati. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di slide, ada gambar, di bawahnya ada Seol. Seol itulah dunia orang mati. Disinilah para orang yang meninggal itu menurut pemahaman Yahudi akan pergi. Dan ketika mereka sudah pergi ke Seol, maka tidak akan mungkin lagi mereka dikembalikan untuk hidup. Artinya apa? Di hari keempat itu, Maria dan Marta benar-benar putus pengharapan. Di hari keempat itu, mereka benar-benar sudah tidak memiliki pengharapan lagi. Tidak mungkin Lazarus bisa dibangkitkan. Karena menurut pemahaman mereka Lazarus jiwanya sudah benar-benar pergi. Tidak ada lagi di sekitar mereka. Dan keraguan-raguan Maria serta Marta ini nampak benar kalau kita mau membandingkan misal jawaban Marta terhadap Yesus. Kita coba lihat di ayat yang ke-22. Ketika Marta baru berjumpa dengan Yesus, ia menyampaikan, Tuhan, kalau Tuhan ada di sini lebih cepat, dia pasti masih hidup. Pernyataan itu kemudian dilanjutkan Marta dengan kalimat, aku percaya Tuhan kalau Allah akan memberikan segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Pernyataan iman dari Marta. Tapi perhatikan ketika Marta mempunyai pernyataan iman, dan kemudian Yesus mengajak Marta ke kubur. Dan Yesus katakan gulingkan batu itu, buka kubur itu. Apa respon Marta? Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Marta mengaku percaya. Namun ia gagal untuk percaya. Bukankah dalam kehidupan ini kita juga sering kali seperti ini? Kita mengaku percaya namun kita gagal untuk percaya. Ketika kondisi tenang, kondisi menyenangkan, kondisi aman, damai, sejahtera, maka mudah bagi kita untuk percaya. Namun ketika kondisi mulai tegang, persoalan mulai terjadi di dalam kehidupan kita, masihkah kita percaya? Karena kita gagal, seperti Marta. Kita begitu mudah mengatakan Tuhan aku percaya kepadamu, namun sikap hidup kita tidak mencerminkan kepercayaan kita kepada Allah. Kita tidak melakukan apa yang Allah perintahkan dalam ketaatan. Padahal ketika kita mengaku kita percaya, maka kita juga akan melakukan apa yang Allah perintahkan dengan ketaatan. Tapi kita justru memilih meragukan apa yang seharusnya kita lakukan. Apa yang menjadi perintah dari Tuhan. Bapak Ibu, yang namanya percaya itu tidak cukup hanya kita katakan. Yang namanya percaya itu tidak cukup hanya kita koar-koarkan. Percaya itu harus kita cerminkan di dalam sikap dan tindakan kita. Bukankah seringkali kita memilih untuk seperti Marta yang merasa Tuhan engkau jauh, Tuhan engkau terlambat, Tuhan kami meragukan kuasa-Mu. Ketika COVID-19 ini semakin meresahkan kita karena angka penularannya semakin naik. Masihkah kita percaya? Atau kita mulai meragu di dalam hati kita dan kita mulai katakan Tuhan engkau jauh. Tuhan engkau tidak mendengar air mata kami. Tuhan engkau tidak melakukan apapun untuk kami. Tuhan kami tidak merasakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kalau itu yang terjadi di dalam hati kita, artinya kita mengaku percaya, namun kita gagal untuk percaya. Padahal Tuhan Yesus sudah dengan sangat jelas ketika Marta meragu, maka Tuhan Yesus memberikan jawaban yang harus kita ingat. Ini adalah syarat yang Tuhan berikan. Satu-satunya syarat yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin merasakan kehadiran Tuhan, ketika kita ingin merasakan karya Allah di dalam kehidupan kita, maka yang ia pinta hanya satu. Di ayat 40 ia katakan, ketika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ketika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Percaya bukan hal yang mahal harganya. Tidak pula mudah, tapi tidak pula sulit dan mustahil untuk kita lakukan. Tuhan meminta bukti nyata dari kita, kepercayaan yang harus kita lakukan, harus kita tunjukkan melalui ketertundukan kita kepada otoritas ilahi. Percaya itu harus kita buktikan, Bapak Ibu, bukan hanya kita buktikan di dalam status-status kita. WA kita setiap hari ngomong, Tuhan aku percaya. Tuhan aku percaya Engkau akan melakukan sesuatu. Tuhan kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Bukan, gak cukup cuman dengan update status. Tapi percaya itu harus sungguh-sungguh kita lakukan di dalam tindakan, perbuatan kita, sikap kita. Kalau kita review minggu lalu, kita ingat minggu lalu saya katakan di dalam kepercayaan itu kita harus peka. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan saat ini. Dan saat ini Tuhan ingin kita peka mendengar suara dari para dokter. Maka di dalam sikap percaya itu seharusnya kita menunjukkan di dalam setiap kegelisahan hati kita, ketakutan kita. Kita bisa tunduk, kita bisa mengatur diri kita bisa mengendalikan dan menahan diri kita untuk sebentar saja mundur, berdiam diri di rumah. Untuk sebentar saja taat, memulihkan relasi kita bersama dengan keluarga kita. Memulihkan bumi kita supaya dia juga beristirahat. Dan terus berpengharapan. Karena di dalam percaya itulah Allah akan membuktikan, Allah akan menunjukkan kuasanya bagi kita. Allah yang kita kenal bukanlah Allah yang jauh dari hidup kita. Allah yang kita kenal bukan Allah yang penuh dengan janji-janji belaka. Allah yang kita kenal adalah Allah yang hadir di dalam penderitaan kita. Ia adalah Allah yang peduli kepada apa yang menjadi pergumulan kita. Ia adalah Allah yang merasakan setiap kesesakan yang kita alami, setiap kesedihan yang kita alami, dan itu terbukti. Itu terbukti ketika Yesus ikut menangis, menyaksikan Maria dan Marta yang berduka. Yesus ikut meneteskan air mata ketika ia melihat Maria dan Marta sedang berduka. Percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan Allah yang kita percaya ini adalah Allah yang ikut menangis di dalam setiap air mata kita. Allah yang merasakan setiap kepedihan hati kita dan persoalan kita. Ia bukan Allah yang jauh, ia bukan Allah yang penuh janji-janji palsu. Tapi ia Allah yang dekat di dalam setiap kelemahan kita. Dan karena itu jangan kita kehilangan kepercayaan kita. Jangan kita kehilangan pengharapan kita. Kenapa? Karena Tuhan kita mampu memberikan pengharapan ketika sudah tidak ada lagi pengharapan. Ia Allah yang membawa harapan bagi dunia. Ia Allah yang membawa harapan bagi kehidupan kita. Termasuk saat ini. Saat kita sulit dan menghadapi COVID. Buktinya apa? Maria dan Marta sudah tidak berpengharapan. Lazarus sudah mati 4 hari, apalagi yang mau diharapkan. Apalagi pemahaman mereka yakin kalau 4 hari sudah tidak mungkin dibangkitkan. Tapi terhadap kematian pun Yesus mampu melakukan sesuatu. Lalu untuk apa kita ragu? Apalagi yang menjadi keraguan kita? Bukankah tindakan ini seharusnya meyakinkan iman percaya kita? Membuat sukacita di dalam hati kita. Bahwa kita memang memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang hadir. Allah yang benar-benar mampu menyatakan perkaranya. Menyatakan kuasanya. Dan waktu Tuhan, perkara Tuhan, itu tidak sama dengan waktu manusia. Tuhan bukan Allah yang terlambat. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Tidak seperti Maria dan Marta yang merasa Tuhan kau sudah terlambat. Karena Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan membatasi karya Allah dengan pemikiran kita. Karena itu jangan mengurung Allah hanya pada permohonan kita. Tapi nikmatilah waktu Tuhan itu sebagai cara Tuhan berkarya dan bekerja di dalam hidup kita. Ia hanya meminta kepada kita ketaatan kita. Ia meminta kepada kita kesetiaan kita.
yang harus kita tunjukkan di dalam sikap percaya kita. Jangan jadi seperti Marta yang dalam sesaat mengaku, Tuhan aku percaya. Namun sesaat kemudian dengan mudah meragukan Tuhan. Nah Bapak Ibu, barangkali di dalam kehidupan ini kita seperti anak ini. Kita seperti anak ini yang datang dalam doa kepada Tuhan. Dan di dalam doa itu kita mulai ngomong sama Tuhan. Tuhan tolong lindungi aku. Tuhan tolong jaga aku. Tapi tiba-tiba ada persoalan kerikil yang menghantam kita. Dan ketika kerikil itu menghantam kita, kita mulai nangis, kita mulai protes, kita mulai katakan, Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa Engkau biarkan aku terluka? Kenapa ada persoalan datang dalam hidupku? Engkau itu Allah yang selalu seperti ini, Bapak. Kamu Tuhan yang membuat situasi ini menjadi semakin buruk ketika aku meminta pertolongan. Bukankah kamu Allah yang bersuka cita melihat umatmu ini menderita? Tapi ketika ada batu lain, kerikil lain yang mulai datang di dalam kehidupan kita, dan kerikil itu tidak mengenai kita, lihatlah bahwa kerikil itu berdarah sekalipun dia tidak mengenai kita. Batu ini berdarah walaupun tidak melukaiku. Ketika kita menoleh, kita akan melihat Tuhan kita sedang berdiri. Dia melindungi kita dengan dirinya. Dia melindungi kita dengan salibnya. Dia menyelamatkan kita ketika ia disalibkan. Dan ketika ada persoalan yang menghantam kehidupan kita, bukan karena ia bersuka cita, bukan pula ia ingin melihat kita menderita. Bukan pula ia tidak melindungi kita. Karena ia begitu setia melindungi kita sekalipun batu-batu itu menghantam tubuhnya. Sekalipun persoalan itu melukai dia. Itulah Allah kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya di dalam setiap persoalan kita. Ia hanya meminta kita untuk percaya dan setia, tunduk pada apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Berserah pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan buyar, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita menyatukan hati kita. Kita menaikkan setiap syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah setiap kami anak-anak Tuhan yang pada hari ini bersehati. Kami rindu menaikkan setiap doa dan permohonan kami.
Ya Bapa, kami rindu berdoa secara khusus. Di tengah pergumulan bangsa kami menghadapi virus COVID-19 yang cukup meresahkan, mengkhawatirkan, bahkan membuat kami takut terhadap banyak hal. Tolonglah setiap kami Tuhan. Tolonglah setiap kami umat Tuhan yang berseru-seru. Dengarkanlah seru dan permohonan kami, supaya Tuhan melindungi setiap kami. Supaya Tuhan boleh bersegera menolong kami berpulih dari virus yang mengancam dan menakutkan ini. Tuhan, tolong setiap saudara-saudara kami yang dinyatakan positif, sehingga di dalam kekhawatiran, kegelisahan hatinya mereka boleh tetap berserah kepadamu Allah yang pengasih. Mereka boleh tetap memiliki pengharapan mereka dan setia di dalam iman dan percayanya. Di dalam iman dan percaya itu mereka boleh menyerahkan diri mereka di dalam setiap upaya yang dilakukan baik oleh diri sendiri di dalam waktu istirahat, oleh setiap dokter dan perawat melalui penjagaan juga obat-obatan. Biarlah semuanya itu boleh menjadi alat Tuhan untuk menolong setiap kami berpulih. Kami rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja dan bergerak di bidang medis. Baik untuk setiap dokter, setiap perawat, maupun setiap karyawan lainnya yang membantu di rumah sakit. Kami mohon Tuhan kemurahan hati Tuhan. Kami mohon Tuhan boleh melindungi saudara-saudara kami ini. Sehingga mereka boleh beroleh kekuatan dan kesehatan ketika harus menolong saudaranya yang terpapar virus ini. Tuhan, jagailah mereka. Tuhan, berikan ketenangan di dalam hati mereka, juga keluarganya. Tuhan, berikan pengharapan dan penyerahan diri. Bekerjalah ya Tuhan. Tolonglah setiap kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, kami sungguh memohon hikmat Tuhan memimpin pemerintah kami. Sehingga pemerintah boleh hadir menenangkan masyarakat, mengedukasi masyarakat, juga mengambil kebijakan-kebijakan yang sungguh mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami bersama. Di tengah setiap krisis yang dihadapi bangsa ini, biarlah Tuhan menolong, sehingga kami umat Tuhan boleh memiliki kesehatian untuk bersama-sama bergerak dan bekerja, menolong pemerintah, menolong rekan kami dari bidang medis, menolong saudara-saudara kami yang terpapar. Tolonglah setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau mengerti betul setiap kegundahan, kegelisahan hati kami. Dan kami ingin meletakkan semuanya itu kepada-Mu, ya Allah yang mengasihi kami. Kami ingin membawa setiap pergumulan kami itu kepada kaki salib-Mu. Dan biarlah setiap gelisah kami boleh diubahkan dengan percaya. Biarlah setiap keraguan-raguan kami boleh dijawab dengan iman kepada Kristus yang mengasihi kami. Kami serahkan ya Bapa, diri kami, bangsa ini, setiap orang pada bangsa ini, ke dalam cinta kasih Kristus. Amin. Marilah kita menaikkan ucapan syukur kita melalui persembahan yang didasari dengan pesan firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 4. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening Mandiri dengan nomor rekening 10108014558 atas nama GKI Cinere. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, aksi Paskah,
persembahan bulanan atau persembahan syukur lainnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan dari kasih Tuhan kami datang membawa persembahan kami. Berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan ini menjadi kebaikan bagi pelayanan gerejamu di sini dan dimanapun Tuhan inginkan. Dan kami menyerahkan hidup kami untuk Tuhan pakai seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan bersama dengan keluargamu masing-masing, percayalah pada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Peliharalah imanmu dan janganlah goyah oleh gelombang zaman. Di
Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Allah yang ajaib. Percayalah kepada rancangan Allah dengan tiada ragu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus membaharui kehidupan kita. Dan Roh Kudus menuntun kita untuk terus bertumbuh dan berbuah dari sekarang sampai selama-lamanya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.